What? What kind of human? Bikin geleng-geleng kepala. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas buku ini, The Strange Case of Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Ini novel klasik. Ini gue baca juga dalam rangka baca bareng bersama temen booktuber, Bukis kreator, yaitu Melanada. Dan kita baca bareng bulan ini itu dalam rangka juga nonton seriesnya Netflix, yaitu You. Di series ini bercerita tentang seorang pemuda pria yang bekerja di sebuah toko buku gitu. Pria ini merekomendasikan banyak buku-buku untuk dibaca, baik itu untuk ke pelanggannya, bahkan untuk kita yang nonton seriesnya. Dan kebanyakan bukunya itu buku-buku klasik. Salah satunya itu adalah buku ini. Dan ya, gue akan ngobrolin buku ini. Kita langsung aja lah ya. The Strange Case of Dr. Jekyll dan Mr. Hyde ini ya kisah mereka berdua. Tapi ada karakter lain nih, namanya Mr. Utterson yang merupakan seorang pengacara. Sementara Mr. Hyde ini adalah seorang pria misterius yang melakukan hal mengerikan di kota dan ditakuti oleh penduduk kota. Bahkan dicari-cari oleh polisi dan orang-orang karena telah melakukan hal mengerikan kepada anak-anak dan orang tua. Nah, suatu hari ada sebuah kejadian aneh di mana Dr. Jekyll membuat sebuah surat wasiat untuk Mr. Hyde. Jadi kayak ini ada orang nih, dan terduga orang ini, Mr. Hyde ini melakukan semacam pembunuhan, penganiayaan, kekerasan. Tapi muncul surat wasiat dari Dr. Jekyll untuk Mr. Hyde, menyerahkan segala hartanya untuk Mr. Hyde. Dan surat wasiat tersebut dititipkan ke Mr. Utterson, pengacaranya. Mr. Utterson ini berperan sebagai pengacara dan juga merupakan adalah sahabat dari Dr. Jekyll lah, kurang lebih kayak gitulah. Intinya nanti akan ada problematika antara surat wasiat tersebut yang telah dibuat, terus memikirkan tentang Mr. Hyde ini siapa, kok dia begitu, alasannya gimana. Orang-orang yang bertemu dengannya berkata kalau Mr. Hyde ini adalah pria yang kalian nggak mau menemuinya. Dia punya raut wajah yang mengerikan, menunjukkan tampang yang dingin, tidak berperasaan, dan seterusnya. Hingga tega melakukan hal-hal mengerikan, bikin geleng-geleng kepala. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, pro-nya apa yang gue suka dari buku ini itu adalah kesan misterinya, terutama pada sosok Mr. Hyde ini. Mr. Hyde digambarkan sebagai sosok yang kurus tapi menjulang tinggi gitu loh. Dan gerakannya lincah, dia mendominasi orang-orang yang ada di sekitarnya dari tinggi sosoknya alias dari ukuran tubuhnya. Walaupun kayak dikatakan dia ini lebih kurus dari orang kebanyakan, tapi tubuhnya ini lebih tinggi dan punya kekuatan atau tenaga yang lebih besar dari orang pada umumnya. Sehingga ketika dia melakukan kejahatan berupa kekerasan dan penganiayaan dan diduga juga pembunuhan kepada orang, anak kecil, orang tua dan sebagainya, orang-orang ini penasaran, kok ada sosok ini? Wajahnya ini gimana? Dia muncul hanya beberapa kali dan orang hanya menyaksikannya juga beberapa kali. Saksi yang ada juga hanya bisa dihitung satu jari tangan ini loh, yang melihat sosok Mr. Hyde ini sendiri. Nah, di sisi lain ada pro kontra nih, perdebatan antara pengacara dan pembuat atau pekerjanya. Orang memberikan pekerjaan untuk menjaga surat wasiat itu. Dr. Jekyll ini telah sah membuat wasiatnya, tapi Mr. Utterson ini kayak ragu, masih kayak nggak rela lah. Ada surat wasiat untuk sosok misterius mengerikan yang ditakuti orang-orang di kota. Dan itu wah serem sih. Maksudnya feel ngerinya ini beda banget dengan cerita yang ada unsur setannya, atau ada unsur kaget-kagetnya, atau ada unsur yang bisa dibilang horornya. Beda lah, kita melihat dari sosok manusia yang mengerikan, bukan dari sosok setan atau kejadian misterius yang sulit dijelaskan gitu lah. Beda banget.
gue baca ini seneng, walaupun bisa dibilang buku ini nggak benar-benar sewow, sebagus itu, tapi gue seneng, sangat menyenangkan untuk gue baca karena gue penyuka horor, dan ini memberikan pengalaman horor yang unik dan beda dari biasanya. Karena kita melihat sosok Mr. Hyde ini yang pada anak kecil aja dia tega melakukan tindak kekerasan. Ya, spoiler dikit, dia ini suatu malam, entah sore atau ya menjelang malam gitulah, jam 7, jam 8. Terus ada anak kecil dan Mr. Hyde yang lagi jalan-jalan, bisa dibilang kayak jalan sore hingga malam gitu, untuk istirahat atau untuk ya santai lah, jalan-jalan kaki di sepanjang kota melihat suasana kota gitu. Dan dua sosok ini bertabrakan karena si Mr. Hyde ini tubuhnya tinggi, terus lebih besar dari si anak kecil ya, tentunya si anak kecilnya terjatuh kan. Nah, Mr. Hyde ini bukannya menolong, dia malah anak kecil yang udah terjatuh di depannya, dia injek aja gitu, kayak karpet diinjek, dilewatin dan ditinggalin gitu aja. Itu kayak what kind of human, kayak gitu tuh. Itu kayak anjing, apa ini, ada orang kayak gini gitu. Kayak ini ngeri dari level yang berbeda lah, dari ditakut-takuti setan, fenomena sulit dijelaskan ya, beda banget lah, ataupun tentang sosok monster dan sebagainya. Itu kayak kita tahu nih, wah, monster dia menyerang manusia, dia mengerikan, wujudnya begini, setan dia ngagetin orang, menghantui orang, atau ada supranaturalnya, dukun, klinik dan sebagainya. Kita tahu itu mengerikan karena ya kita masih abu-abu nih tentang hal-hal yang kayak gini. Tapi ini kan manusia, kita di sekeliling kita itu manusia loh. Kayak what? Wih, kalau ada orang kayak gitu di sekitar kita itu gimana? Wah, itu pasti ngeri sih. Wah, gue gak mau lah ketemu orang kayak gitu loh. Itu kayak anjing, gak habis pikir. Nah, terus itu hal gue suka tuh, mengerikannya ini levelnya beda. Hal lain yang gue suka itu adalah pace ceritanya cukup cepat, bukunya nggak tebel gini. Ini buku klasik, jadi gaya penceritaannya ini nggak bakal seperti yang populer atau karya-karya pop sekarang, yang lebih luwes, lebih kayak remaja, kekinian, yang lebih up to date, gaya bahasanya yang lebih gaul dan sebagainya. Nah, ini lebih ke gaya bahasanya ini lebih formal, lebih puitis, lebih deskriptif. Itu lebih menyenangkan untuk dibaca karena itu memberikan tambahan poin plus untuk membuat suasana cerita di novel itu lebih tinggi, lebih pekat. Nah, itu gue suka nih. Makanya gue kayak not bad. Gue baca ini kan karena muncul di series You, jadi kayak klasik ya. Ya, semoga nggak benar-benar. Gue pernah baca klasik dan kayaknya agak-agak cocok karena itu klasik romance yang kayak penuh dilema, penuh drama. Cinta-cintaannya ini gimana ya, pelik lah, dan gue nggak begitu ngerti pada zamannya. Kisah cinta pada zaman dahulu itu sulit loh. Entah mengapa kalau horor untuk buku klasik itu feel-nya lebih dapet dibanding horor pada karya populer pop zaman sekarang. Ya beda aja gitu loh. Kalau sekarang itu lebih ke setan, adegan dadakan, kejut-kejutan, atau sadis, hal mengerikan yang terjadi tapi sosoknya itu ya udah jelas sosoknya setan, entah iblis, arwah kesurupan, dan kita tahu itu sosoknya apa. Tapi ini kan kayak manusia. Layaknya ada cerita tentang Jack the Ripper, tentang pembunuh berantai dan sebagainya yang meneror London, Inggris dan sekitarnya di Eropa, yang membunuh wanita. Itu kayak gitu tuh pasti suasananya itu mencekam. Orang-orang dari sore itu udah mengunci pintu, suasana berkabut, gak ada orang yang jalan di sepanjang jalan, kayak suasananya sunyi, gak ada suara kayak gitu. Itu wah, itu mantep sih. Nah, itu hal-hal yang gue suka dari buku ini. Hal yang gue gak suka itu adalah ya lebih ketebak ceritanya,
kayak gimana ya gue jelasinnya. Kita udah tahu ada Mr. Hyde dan dia melakukan hal yang mengerikan, ya udah tahu ketahuan, dan dia ketangkep karena dia bukan orang yang bisa dibilang penjahat, cuman dia kayak punya kondisi psikologis atau mental yang beda dari orang aja, kayak bisa dibilang mirip-mirip psikopat lah. Mereka melakukan sesuatu tapi mereka tidak merasakannya di perasaan, di hati dan pikiran, itu nggak terbesit kalau merasa bersalah dan sebagainya. Ya udah lewat aja, dan ya gitu. Nah ini juga unik nih, makanya gue suka banget buku ini. Karena walaupun kita udah tahu kayak gini, kita tahu kayak ini mungkin dia punya kondisi mental yang beda dari orang kebanyakan, dan ya ceritanya unik aja. Dan gue ngomongnya kepanjangan, tapi ya gitulah. Ya nanti kita ketemu deh di diskusi di IG. Ini kan dalam rangka baca bareng. Nanti juga ada diskusi di IG, jadi kita bisa ngobrol bareng tentang buku ini. Apa yang disuka, apa yang gak disuka, momen-momen yang disuka dan gak disuka. Pokoknya serba-serbi di novel ini lah, pengalaman kalian ketika membacanya. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!